Kabi, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah lahir dari keluarga kaya dan terpandang. Sang ayah, yaitu Khuwailid, merupakan salah satu pemimpin suku Quraisy yang sangat berpengaruh. Meskipun demikian, dia tidak seperti orang Quraisy lainnya yang suka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Bagi Khuwailid, anak perempuan sama berharga dengan anak laki-laki. Berkat pendirian ayahnya itu, Khadijah dapat tumbuh dengan baik. Dia mendapatkan pendidikan yang sama dengan para laki-laki, dan ini menjadikannya sebagai perempuan cerdas. Sejak masih muda, Khadijah sudah berbeda dengan gadis-gadis lain sebayanya. Ketika ada perayaan besar, para gadis akan berkerumun di patung-patung berhala untuk berdoa. Namun, Khadijah tidak pernah ikut satu kali pun. Karena sifatnya yang mulia ini, Khadijah mendapatkan julukan At-Thahiroh yang memiliki arti suci. Ketika sudah dewasa, Khadijah mampu berdagang jauh lebih baik daripada laki-laki, dan dia pun menjadi saudagar yang kaya. Suatu hari, Khadijah mendapatkan mimpi yang aneh. Dia melihat matahari turun tepat di atas rumahnya dan bersinar sangat terang. Ketika terbangun, Khadijah merasakan sesuatu yang hangat dan menenangkan jiwa. Khadijah bertanya pada Warokoh, sepupunya yang sangat pandai dalam menafsirkan mimpi. Menurut Warokoh, arti dari mimpi Khadijah adalah akan turun cahaya kenabian ke dalam keluarga Khadijah. Masya Allah, sungguh gembira hati Khadijah. Perdagangan milik Khadijah semakin berkembang. Apalagi ketika dia menerima pegawai baru bernama Muhammad. Sifat Muhammad yang tekun, kerja keras dan jujur mendatangkan banyak keuntungan bagi Khadijah. Muhammad pun dikenal sebagai orang yang mulia. Dia sangat taat, bertanggung jawab, dan berhati lembut. Ketika Muhammad pergi berdagang ke negeri lain, selalu ada awan tebal yang menaunginya. Menurut ramalan para rohib, inilah tanda-tanda kenabian yang akan muncul. Mendengar kemuliaan Muhammad tersebut, Khadijah pun yakin jika orang yang ditakdirkan untuknya adalah Muhammad. Khadijah adalah seorang janda yang sangat kaya. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Tapi, pilihannya justru jatuh kepada Muhammad. Meskipun Muhammad bukan dari keluarga kaya, namun Khadijah berniat untuk menikah dengannya. Pernikahan antara Khadijah dan Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia lebih tua darinya. Sama seperti Khadijah yang menikah karena menyukai sifat Muhammad, Muhammad pun menikah karena menyukai kemuliaan dalam diri Khadijah. Dalam pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 6 anak, yaitu Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Kelima anak Muhammad lahir sebelum Muhammad menjadi Rasul. Sedangkan Abdullah, dia lahir ketika Muhammad telah diangkat menjadi Rasul. Allah selalu memiliki rencana sendiri. Muhammad sangat mendambakan anak lelaki yang akan menjadi penerusnya. Namun, kedua anak lelakinya meninggal dunia ketika masih kecil. Al-Qasim dan Abdullah meninggal ketika mereka masih kecil. Muhammad dan Khadijah memang hidup bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammad semakin gelisah memikirkan kaumnya. Kaum Quraisy seperti tenggelam dalam perbuatan maksiat. Perjudian, perampokan, kecurangan dalam berdagang, menyembah berhala hingga pembunuhan. Muhammad memutuskan untuk menetap di Gua Hiro selama 1 bulan.
demi mencari petunjuk dari Tuhan atas semua masalah yang dirasakannya. Hal ini pernah pula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Namun ini artinya Muhammad akan meninggalkan keluarganya selama 1 bulan penuh. Sungguh di luar dugaan, Khadijah mendukung keinginan suaminya itu dan berjanji untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh suaminya. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga pengawal yang menjaga Gua Hiro selama suaminya berada di sana. Dan ketika suaminya pulang dalam keadaan menggigil ketakutan, Khadijah merasa hatinya sangat hancur. Dia pun memeluk sang suami dan menenangkannya. Barulah setelah tenang, Muhammad menceritakan apa yang terjadi padanya. Saat itu, utusan Allah yaitu malaikat Jibril datang dan menemui Muhammad di Gua Hiro. Inilah waktu di mana Muhammad diangkat menjadi nabi sekaligus Rasul Allah, manusia yang mengemban tugas sangat mulia dari Allah, tugas yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam, agama penyempurna bagi agama-agama terdahulu. Bukan hanya untuk kaum Quraisy saja, melainkan untuk seluruh umat manusia di bumi. Dan orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah. Satu persatu para sahabat memeluk Islam dan berjuang bersama Rasulullah. Namun, suku Quraisy sungguh kejam. Mereka menolak bahkan menyebut Rasulullah sebagai penipu. Mereka bahkan mengusir siapa saja yang ketahuan memeluk Islam. Setiap hari, Khadijah mendampingi serta menguatkan Rasulullah untuk terus berjuang. Hampir selama 3 tahun, kaum muslimin terdesak dan terpaksa mengungsi ke sebuah tanah gersang. Tidak ada makanan, pakaian, ataupun air minum. Dan mereka hanya tidur di tenda-tenda. Kaum Quraisy menutup semua jalur perdagangan bagi kaum muslimin. Tidak ada yang boleh berdagang, bekerja, ataupun sekedar untuk mengambil air. Itulah cara kaum Quraisy menekan orang-orang agar meninggalkan Islam. Dalam cobaan yang panjang itu, Khadijah tetap setia mendampingi Rasulullah. Dia bahkan menggunakan seluruh hartanya untuk mencukupi kebutuhan semua kaum muslimin. Dia merawat Rasulullah sekaligus ikut menyebarkan agama Islam. Ketika akhirnya kaum Quraisy kembali membuka kota, kaum muslimin pun dapat kembali ke rumah masing-masing. Setelah itu, Khadijah pulang ke rahmatullah. Allah memanggil wanita hebat yang telah berjuang bersama Rasulullah ini dan menjanjikannya surga. Inilah kisah Khadijah, istri pertama Rasulullah, orang yang pertama memeluk Islam dan wanita pertama yang berjuang bersama Rasulullah. Ketika orang lain masih kufur, Khadijah telah beriman. Dan ketika yang lain meninggalkan serta mencemooh Rasulullah, dia tetap setia mendampingi. Sungguh wanita mulia. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk. Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.